Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Imam Statistik. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya untuk mengolah data dari hasil sebaran kuesioner menjadi coding atau kode. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, di sini ada tabel yang mana tabel ini terdiri dari nama responden, jenis kelamin, usia, terus ada P1 sampai P8 yang mana P1 sampai P8 ini adalah pertanyaan 1 sampai pertanyaan 8. Selanjutnya ada kepatuhan. Nah, di tabel kanan yang ini ada tabel karakteristik responden, di mana tabel karakteristik responden ini terdiri dari jenis kelamin, selanjutnya ada coding juga. Nah, untuk coding ini atau kode ini jadi sengaja sama saya dibuat tabel ini agar apa? Agar mempermudah ketika kita memasukkan coding atau kode ke dalam tabel yang ini. Nah, jadi ini sengaja sama saya ditambahkan tabel coding supaya mempermudah juga ya nantinya ketika kita akan mengolah data atau merubah data-data ini menjadi coding. Yang mana coding atau kode tersebut nantinya akan kita olah kembali di SPSS. Terus, nah di sini di jenis kelamin ada laki-laki dengan coding 1, perempuan codingnya 2. Selanjutnya ada tabel umur, di mana umur ini ada umur 45 sampai 55 tahun codingnya 1. Selanjutnya umur 56 sampai 65 tahun codingnya 2. Terus umur lebih dari 65 tahun codingnya 3. Dan juga ada di sini ada tabel kepatuhan di mana apabila kepatuhan rendah, hasil total dari kuesioner yang dijawab oleh responden apabila nilainya kurang dari 5 masuk ke kepatuhan rendah dengan coding 1. Terus untuk kepatuhan sedang di mana hasil total kuesioner yang dijawab oleh responden nilainya 6-7, codingnya 2. Terus untuk kepatuhan tinggi, apabila nilai total ini nilainya lebih dari 8, maka masuk ke kepatuhan tinggi dengan coding 3. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi si kepatuhan rendah, kepatuhan sedang, kepatuhan tinggi ditentukan dengan nilai-nilai ini. Yang mana nilai-nilai ini diambil dari hasil jawaban kuesioner yang dijawab oleh responden. Selanjutnya untuk coding-coding ini, jadi coding atau kode ini bebas ya teman-teman, nggak usah melulu 1, 2, 1, 2, 3. Jadi teman-teman bebas ya. Jadi coding ini bisa diartikan kode supaya apa? Supaya nantinya kita mengingat atau mempermudah kita ketika mengolah di SPSS. Jadi tidak lupa gitu ya, teman-teman. Lanjut di sini ada rumus if usia, terus ada rumus if kepatuhan, di mana rumus if ini sengaja sama saya ditampilkan di sini agar apa? Agar mempermudah teman-teman juga ketika teman-teman akan mengerjakan. Jadi teman-teman tidak usah mengingat ya, cukup tinggal dilihat saja. Di sini sudah tertera rumus if-nya. Langsung. Nah, di sini kita coding jenis kelamin ya. Dengan cara kita drag semuanya ini si jenis kelaminnya yang akan kita coding. Selanjutnya kita copy dengan cara menekan Ctrl+C. Selanjutnya kita pastekan di bagian tabel kosong coding ini. Nah, setelah dipastekan, terus kita masih dalam posisi mendrag si jenis kelamin ini. Selanjutnya kita tekan Ctrl+F. Nah, muncul menu Find and Replace, di mana di sini ada Find dan Replace. Teman-teman pilih yang Replace. Terus di bagian Find What, teman-teman masukkan apa yang akan kita coding. Pan di sini ada perempuan dan laki-laki. Jadi kita masukkan laki-laki dulu. Laki. Selanjutnya di bagian Replace With. Nah, kini kita masukkan codingnya kan di sini tuh lihat. Laki-laki codingnya 1, berarti kita masukkan 1 di bagian Replace With. Selanjutnya klik Replace All. Nah, terus oke.
Setelah seperti ini, selanjutnya kita coding juga perempuan dengan cara ubah yang laki-laki ini kita hapus, terus masukkan perempuan. Di bagian refresh with kita masukkan coding perempuan yaitu 2. Terus kita refresh all. Terus oke. Selanjutnya close. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk perempuan codingnya 2, untuk laki-laki codingnya 1 dan seterusnya. Jadi di sini udah cocok ya datanya sama codingnya. Selanjutnya untuk usia. Nah, di bagian usia cara mengcodingnya kita ikuti rumus if usia. Nah, kita ikuti ya teman-teman untuk rumus if usia dengan cara kita klik bagian tabel coding yang kosong ini. Selanjutnya kita ketikkan sama dengan if, terus kurung buka. Selanjutnya teman-teman klik bagian tabel usia responden yang pertama yang ini, klik. Selanjutnya ketikkan kurang dari sama dengan 55, titik koma, kutip 1, kutip, titik koma. Dimana rumus ini apabila dibaca kurang lebih seperti ini ya teman-teman. If jika tabel usia responden yang pertama ini kurang dari 55, maka codingnya 1. Nah, di mana untuk rentang usia 45 sampai 55 tahun codingnya 1. Jadi, apabila si responden pertama ini umurnya kurang dari 55 tahun, maka codingnya 1. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi, kita ngambilnya yang tertinggi di antara interval yang pertama, yaitu 55. Selanjutnya kita ketikkan if, terus kurung buka. Selanjutnya kita klik tabel usia responden yang pertama. Terus ketikkan kurang dari sama dengan 65, titik koma, kutip, 2, kutip, titik koma. Nah, dimana jika dibaca si rumus ini, if jika tabel usia responden yang pertama ini umurnya kurang dari 65 tahun, maka codingnya atau kodenya 2. Jadi seperti tadi ya kurang lebih. Nah, kita lihat interval umurnya 56 sampai 65 tahun, codingnya 2. Jadi di bagian rumus yang kedua ini, apabila tabel yang ini umurnya kurang dari 65 tahun, maka codingnya 2. Jadi kita ambil interval yang kedua ini yang tertinggi yaitu 65 karena intervalnya dari 56 sampai 65. Jadi kita ambil yang 65. Terus codingnya 2. Begitu ya teman-teman kurang lebih. Selanjutnya kita lanjutkan, kita ketik if, kurung buka. Terus kita klik tabel ini yang pertama. Apabila misalkan nggak bisa diklik, kita tulis saja F6. Karena kebetulan tabel ini masuk ke tabel F6. Selanjutnya kita ketikkan lebih dari sama dengan 66, titik koma, kutip 3, kutip, kurung tutup 3 kali. 1, 2, 3. Nah, apabila dibaca kurang lebih seperti ini ya. Jika tabel usia pertama responden ini umurnya lebih dari 66 tahun, maka codingnya 3. Jadi sesuai dengan yang ini ya teman-teman, umur lebih dari 65, codingnya 3. Jadi kita masukkan 66. Jadi karena yang 65 ini sudah kepake, jadi kita masukkan yang 66. Tapi bisa juga teman-teman masukkan di sini 65. Jadi itu mah bebas ya teman-teman. Di sini saya mencontohkan umurnya lebih dari 66. Gitu ya, codingnya 3. Terus kita enter. Setelah seperti ini, selanjutnya kita drag ke bawah hasilnya dengan cara diklik 2 kali di bagian pojok kanan bawah. Nah, yang ini kita klik 2 kali. Tuh, sudah muncul ya untuk coding usia. Di mana usia 67 tahun codingnya 3. Nah, kita lihat. Kan ini usianya 67. Nah, coding 3 kita lihat. Nah, di sini usia lebih dari 65 tahun codingnya 3. Jadi sesuai ya dengan coding ini. Selanjutnya umur 57 tahun codingnya 2. Kita lihat coding 2 ini usia 56 sampai 65. Nah, di sini 57. Jadi sesuai ya masuk ke interval 56 sampai 65 tahun.
Selanjutnya di bagian usia 50 tahun masuk ke coding 1. Kita lihat coding 1. Nah, sudah masuk ya interval dari 45 sampai 55, sedangkan ini umurnya 50 tahun. Jadi sesuai dengan codingnya coding 1. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Gimana? Paham tidak? Kalau misal tidak paham, mangga di komen ya di kolom komentar untuk dipertanyakan apabila ada yang kurang paham. Selanjutnya di bagian total atau di bagian kuesioner 1 sampai 8 kita totalkan terlebih dahulu dengan cara kita klik bagian tabel total ini. Selanjutnya kita ketikkan sama dengan sum kurung buka. Selanjutnya teman-teman drag ke pinggir ya sampai akhir pertanyaan atau akhir kuesioner. Selanjutnya teman-teman ketikkan kurung tutup terus enter. Sudah muncul ya untuk hasil totalnya. Selanjutnya kita drag ke bawah hasilnya dengan cara seperti tadi, klik kanan bawah 2 kali. Nah, sudah muncul ya untuk hasilnya. Selanjutnya di bagian kepatuhan. Nah, kita lihat terlebih dahulu di bagian kepatuhan. Nah, di sini apabila kepatuhan rendah, nilai total ini kurang dari 5, jadi masuk ke kepatuhan rendah. Terus untuk kepatuhan sedang, nilai total ini apabila nilainya 6-7 maka masuk ke kepatuhan sedang. Untuk kepatuhan tinggi nilainya lebih dari 8. Jadi nilai total ini apabila lebih dari 8 masuk ke kepatuhan tinggi. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut kita masukkan kepatuhan dengan cara menggunakan rumus if kepatuhan. Kita ketikkan sama dengan terus if kurung buka, kita klik bagian tabel pertama di total, terus kita ketikkan lagi kurang dari sama dengan 5, titik koma, kutip, rendah, terus kutip, titik koma. Nah, bisa dibaca rumus ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jika tabel total yang pertama ini nilainya kurang dari 5, maka bisa disebut dengan rendah gitu ya teman-teman. Jadi apabila nilainya ini kurang dari 5 maka disebut dengan kepatuhan rendah sesuai dengan yang ini ya teman-teman. Kepatuhan rendah kurang dari 5. Terus lanjutkan kita ketik if kurung buka, terus kita klik tabel yang pertama ini, tabel yang ini ya kita klik. Mana bentar. Apabila susah diklik ya teman-teman, tinggal ketikkan saja P6 karena tabel ini di tabel P6. Selanjutnya kita ketikkan lagi kurang dari sama dengan 7, titik koma, kutip, sedang, kutip, titik koma. Nah, apabila dibaca kurang lebih seperti ini, jika tabel yang total pertama ini nilainya kurang dari 7, maka bisa disebut dengan kepatuhan sedang. Lanjut, kita ketikkan if kurung buka P6 atau tabel yang total pertama ini. Selanjutnya kita ketikkan lebih dari sama dengan 8. Lebih dari sama dengan 8, terus titik koma, kutip, tinggi, kutip, kurung tutup 3 kali 1, 2, 3. Nah, dibaca kurang lebih seperti ini. Apabila tabel pertama total ini nilainya lebih dari 8 maka disebut dengan kepatuhan tinggi. Terus kita tekan enter. Setelah muncul seperti ini, selanjutnya kita drag ke bawah dengan cara klik 2 kali di bagian pojok kanan bawah. Nah, sudah muncul ya teman-teman untuk nilai-nilai atau untuk kepatuhannya, di mana untuk responden yang pertama totalnya 8. Kepatuhannya masuk ke kepatuhan tinggi karena kepatuhan tinggi nilainya lebih dari 8. Terus untuk yang ini yang 7 masuk ke kepatuhan sedang karena nilainya 6-7. Terus untuk kepatuhan rendah, nah ini nilai totalnya 5 masuk ke kepatuhan rendah karena nilainya kurang dari 5. Nah, seperti itu ya teman-teman.
Jadi kita sesuaikan saja dengan kemauan teman-teman sendiri ya untuk di bagian apa ini sebutnya teh? Untuk di bagian rasio-rasionya. Jadi bebas lah itu mah diatur-atur oleh teman-teman sendiri. Lanjut di bagian coding untuk mempermudah teman-teman. Jadi caranya teman-teman tinggal blok si kolom kepatuhan yang sudah dirumus tadi. Selanjutnya teman-teman tinggal tekan Ctrl+C. Selanjutnya teman-teman klik di bagian tabel kosong coding yang pertama. Selanjutnya teman-teman tinggal pastekan dengan cara klik kanan, pilih paste spesial, kan di sini banyak ya option pastenya. Teman-teman yang pilihnya yang paste spesial, diklik, muncul menu paste spesial. Selanjutnya pilih yang values and number format. Nah, diklik, dicentang. Supaya apa? Supaya nantinya ketika teman-teman pastekan di bagian tabel coding, si hasilnya tidak berubah ya teman-teman. Nah, untuk di bagian operation dibiarkan saja. Terus klik OK. Nah, sudah masuk ya, tidak ada yang berubah teman-teman untuk hasilnya. Selanjutnya teman-teman blok lagi di bagian coding ini. Selanjutnya teman-teman tinggal tekan Ctrl+F. Terus menu pin and replace kan muncul, pilih yang replace. Selanjutnya di bagian finwhat, asalnya perempuan kita ubah menjadi kepatuhan rendah sedang tinggi ya. Nah, di sini kita masukkan rendah. Selanjutnya kita masukkan codingnya di bagian refresh with, di mana coding kepatuhan rendah ada di 1, terus kita masukkan 1, terus refresh all, terus OK. Selanjutnya kita masukkan sedang, terus di bagian refresh with kita ubah menjadi 2 karena kepatuhan sedang codingnya 2, terus kita klik refresh all, terus OK. Selanjutnya di bagian finwhat kita masukkan lagi tinggi, terus di bagian refresh with-nya kita ubah codingnya menjadi 3, terus refresh all, terus OK. Sudah seperti ini, terus close. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk kepatuhan tinggi codingnya 3 ya teman-teman, sesuai dengan kepatuhan tinggi codingnya 3, terus untuk kepatuhan sedang codingnya 2 sudah sesuai. Untuk rendah codingnya 1, jadi ini udah sesuai ya semuanya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman cara mengolah data dari hasil sebaran kuesioner. Terus kita olah menjadi coding, yang mana coding tersebut akan kita gunakan ketika kita mengolah di SPSS. Jadi apabila teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah kalau semisal saya bisa membantu, insya Allah sama saya dibalas ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Semangat terus bagi teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi, KTI, ataupun lain sebagainya. Semoga teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe Imam Statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.